Assalamualaikum. Selamat datang kembali di video kita. Nah, di video ini seperti yang kalian sudah baca di judul, ya, kami mau membedah rumah lebah gitu. Rumah lebah di sini bukan dalam artian sebenarnya ya gitu. Rumah lebah di sini yaitu kami ingin membahas sebuah novel ya berjudul Rumah Lebah karya Rui Meita. Iya, ini bukunya. Tuh, bukunya. Jadi sebelumnya ya, ini disclaimer dulu. Kalau yang belum baca Rumah Lebah, mungkin ini akan mengandung spoiler ya, karena ini spoiler. Karena apa ya? Inti dari ceritanya itu benar-benar ya itu twistnya itu bakal kita omongin gitu ya, bakal kita diskusiin gitu di sini. Jadi mungkin yang udah baca bisa yang mau nonton video kami gitu ya. Yang mau nonton video ini sekarang berhenti dulu, baca dulu bukunya deh gitu ya. Terus nanti nonton lagi video ini. Ya benar. Sebelumnya ya di sini kami ngebahas suatu novel atau bacaan gitu ya. Mau itu novel, komik atau apapun. Nah, ini masuk ke konten reading and doing things gitu. Jadi kami baca dulu gitu, terus ntar kami review gitu-gitu. Nah, sebelumnya Rumah Lebah ini terbitnya kalau nggak salah udah lama gitu, udah lama banget. Itu 2008 waktu kita SMP kali ya, Cya ya? Iya mungkin. Ya pokoknya gue itu SMP belinya. SD atau SMP? Mungkin gue belinya cetakan keberapa gitu kali ya. Terus oh iya mungkin. Nah si Raisya punya cetakan pertama tuh. Iya. Ya tahun 2008 gitu. Waktu itu diterbitin sama Gagas Media kalau nggak salah pertama. Gagas Media. Terus cetak ulang itu diterbitin lagi sama Grasindo kalau nggak salah itu. Nah covernya udah beda lagi waktu itu, beda penerbit juga. Nah jadi di sini kalau misalkan yang baru baca awal-awalnya itu pasti kayak ngiranya wah ini horor gitu kan, novel horor gitu. Iya benar. Tapi sebenarnya bukan novel horor gitu. Nah di sini kami mau ngebahas tentang itu. Nah jadi sinopsisnya ya, jadi blurbnya itu tentang sebuah keluarga gitu ya, sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan juga satu anak perempuan gitu. Dimana di sini anak perempuan ini bernama Mala. Nah dia Mala ini suka bercerita tentang teman-temannya gitu, teman-teman imajinasinya. Kalau orang tuanya itu bisa bilang gitu kan, si Mala ini kayak punya teman imajinasi. Padahal Mala tuh juga Mala itu kayak ceritanya itu bener-bener kayak real gitu ya, real kalau teman-temannya itu ada gitu. Nah jadi makanya di sini tuh awal gue baca juga itu tuh kok ini kayak horor gitu ya, jadi kayak gue tuh takut gitu. Ternyata ada twistnya. Kalau baca kayak sekarang tuh mungkin kayak keinget sama film itu nggak sih, yang dari Lisa itu loh, apa sih Jurnalisa? Oh ini. Aduh apa namanya? Jadi kayak kepikirnya horor, apalagi penulisnya itu si Rui Meita ini punya buku-buku yang horor juga gitu kan. Jadi kepikirnya langsung kuntilanak, pocong dan horor kayaknya. Nah, jadi kalau misalkan yang udah baca sampai akhir gitu ya, pasti genrenya langsung berganti lagi dari yang tadinya horor jadi psychological thriller gitu. Iya. Nah, ini menariknya gitu ya, karena jarang banget yang novel-novel Indonesia gitu genrenya itu yang psychological thriller gitu. Oke. Nah jadi secara keseluruhan ceritanya ini nggak ketebak sama sekali gitu, akan berujung kemana gitu kan ya. Dari awalnya yang tadi poinnya si Mala, si anaknya Nawai dan juga Winaya gitu, dia yang punya teman hayalan gitu kan. Terus kenapa ujuk-ujuk bisa ada benang merah ke Allegra, seorang model yang ngebunuh seorang wartawan yaitu Denny gitu kan. Nah jadi yang gue suka sih alurnya itu benar-benar nggak ketebak, tapi bikin kita itu jadi masuk gitu ke dalam ceritanya. Tadi sudah sedikit blurb atau sinopsisnya ya. Nah bagi yang udah baca juga pasti udah tahu ini plot twistnya kayak apa, seperti apa gitu. Iya. Nah jadi
kami mau ngebahas tentang itu gitu. Karena di sini juga udah ada yang dia udah apa ya istilahnya lebih paham dari gue juga ya, karena gue masih mahasiswa, mohon maaf. Sebenarnya nggak apa-apa lah berbagi ilmu gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk plot twist-nya sendiri tadi udah gue singgung sedikit ya tentang si anak kecil berusia 6 tahun ini gitu yang bernama Mala, yang mana dia ini punya teman gitu. Kalau orang tuanya sih beranggapan dia ini punya teman hayalan, teman imajinasi gitu kan ya, kayak misalkan pada anak-anak umumnya gitu suka ngomong sendiri atau main sendiri. Apalagi si Mala ini nggak punya teman gitu kan. Di bukit itu cuma ada 2 rumah tapi yang mengherankannya adalah gitu ya, Mala ini jago banget bahasa Spanyolnya gitu kan. Jago banget bahasa Spanyol, terus pintar, sedangkan kayak orang tuanya itu nggak ada sama sekali darah Spanyolnya atau kayak teman-teman yang itu. Tapi kenapa Mala ini bisa gitu jago gitu bahasa Spanyol. Nah jadi ini berhubungan dengan 6 teman hayalannya itu yang sebenarnya ternyata bukan imajinasi atau hayalannya dia gitu. Ternyata benar-benar ada gitu, realnya itu ada gitu. Bukan hantu juga gitu. Jadi 6 orang ini ternyata ada di satu tubuh seseorang gitu. Nah, kalau misalkan di dalam ilmu psikologinya ya saya itu ada yang namanya multipersonal disorder gitu. Iya, atau sekarang bilangnya itu dissociative identity disorder. Nah, oke. Nah, bisa jelasin Mbak calon psikolog? Amin ya Allah. Amin. Menurut DSM-5, jadi ada kriteria diagnostiknya atau kayak gejalanya. Nah, gejalanya itu dia punya 2 kepribadian yang mana punya kesadaran masing-masing. Jadi, kalau pada saat misalnya di dalam novel ini kan si Nawai punya 6 kepribadian pada saat dia jadi Saphira ataupun pada saat dia jadi Willis itu dia nggak akan ingat pada saat dia ada di kesadaran itu, pada saat Willis muncul ataupun pada saat si Anna muncul gitu. Jadi kalau di novel ini kan ada 6 ya, namanya Saphira, Willis, Anna, Abuela, sama si kembar api. Aduh aku lupa namanya satu-satu tuh. Nah penyebabnya itu biasanya dihubungkan dengan trauma masa kecil. Biasanya kayak pengalaman penyiksaan secara mental maupun fisik, atau kayak kalau di novel ini kan emang Nawai itu dilecehkan secara seksual oleh ayahnya gitu kan pada saat masa kecil. Mungkin gara-gara itu si Saphira ini muncul. Terus karena Saphira ini kayak kesepian dan Nawai itu juga kesepian, si Willis muncul. Lalu kalau Anna ini kan dia digambarkan kayak bebas, terus kayak pengen jadi selebritis gitu-gitu kan. Nah dia itu kayaknya gara-gara pengen ada seks dan lain-lain gitu, hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Nah ini juga berkaitan dengan teorinya Freud gitu penyebabnya. Jadi kalau menurut Freud itu kan ada 3 tingkatan kepribadian. Jadi ada id, super ego, sama ego. Id itu hal-hal yang bagian kita yang pengen hal-hal yang menyenangkan. Terus kayak ego itu prinsip realitis, jadi yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Dan super ego itu kayak prinsip norma, pokoknya hal-hal yang berbau kebaikan gitu. Jadi ada super ego yang harus baik, terus kayak ada ego yang harus pengen memuaskan kita secara ada makanan, seks dan lain-lain gitu kan, agresi juga. Nah si ego ini harusnya bisa menyeimbangkan antara keduanya. Tapi kalau di DID ini karena ketiga ini kayak nggak saling gak ada keseimbangan di antara ketiganya, makanya muncullah kepribadian lain gitu. Jadi mungkin si Anna ini muncul akibat id-nya itu belum terpuaskan gitu ya. Terus Abuela itu kayaknya kan di novelnya juga bilang kalau si Abuela itu sering membahas tata krama gitulah ya kan. Nah jadi dia itu mungkin lebih ke super egonya gitu. Dan Abuela ini
ya nenek-nenek ya, seperti bahasa Spanyol, abuela artinya nenek. Terus abuela itu bisa bahasa Spanyol, ya namanya bahasa Spanyol gitu ya. Nah itu juga salah satu ciri-ciri dari DID juga, tiba-tiba dia bisa berbahasa yang lain gitu. Itu cukup menarik. Kalau ngomongin tentang itu tadi yang alter ego ya, bisa juga misalnya orang-orang mungkin familiarnya dengan istilah alter ego gitu ya. Oh, aku pikir kesurupan. Kesurupan. Oh iya bisa juga sih. Iya. Nah, mungkin jadi makanya yang awareness sebelum itu ya. Nah, iya. Jadi gejalanya itu ada 2 lagi sebenarnya. Gejalanya itu nggak berhubungan dengan ya agama atau budaya gitu, dan juga gejalanya itu bukan berdasarkan kayak minum alkohol ataupun zat-zat adiktif lainnya gitu. Kan biasanya kalau minum alkohol kan orang kayak jadi lebih berani gitu kan ya. Itu bukan DID, dan juga bukan bipolar. Soalnya kalau DID bakalan punya amnesia, kayak lupa, ada kesadaran lain gitu loh. Tiba-tiba kayak dia bangun di hari sekian gitu. Soalnya ya kepribadian lainnya itu bangun di hari itu gitu sebelumnya. Jadi ternyata memang manusia itu sekompleks itu gitu loh. Ya kayak apa ya kayak mungkin dari awal gitu ya, itu kayak nggak masuk ke logika gitu, kayak tiba-tiba misalkan gue atau lo gitu ya, misalkan nih tanggal 10 gitu ya, nah kayak tiba-tiba kita nggak sadar, terus tiba-tiba udah tanggal 3, misalnya tanggal 20 gitu ya. Ternyata dari antara tanggal 10 sampai tanggal 20 kita melakukan tubuh kita, mungkin kalau orang ngelihat ya kitanya gitu kan melakukan sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan gitu tanpa kita sadari. Itu gimana gitu kan ya? Iya. Itu kayak nggak masuk ke logika, tapi ternyata ada gitu. Terus ada juga yang menarik tuh, yang pas si siapa sih namanya, Nawai udah ketemu sama psikolog gitu. Jadi dia udah mulai diterapi, dan itu kayak lumayan aku pernah ngeliat tape di mana pasien di ID ini diwawancara, terus kayak dia bilang kan kayak, Nawai boleh bicara sama Ana dulu, terus kayak langsung Ana muncul gitu, terus mau bicara sama Satira muncul gitu. Itu ada loh. Untuk transisi ke alter yang lain, itu ada ini nggak sih, kayak misalkan yang tadi kamu bilang bisa bicara dengan Ana gitu kan, tiba-tiba Ana muncul gitu kan. Itu apakah harus ada izin dari misalkan si pemilik tubuhnya gitu, apa gimana ya? Gue juga bingung jelasinnya gitu. Pas dia transisi itu dia kadang kayak ngerasa pusing gitu loh. Itu emang kayak kelihatan sih. Terus kalau di novel ini kan bilangnya rumah lebah ya. Jadi 6 kepribadian itu kan tinggal di satu rumah lebah, di mana Ratu Lebahnya ini kan si Nawai sendiri. Tapi Nawai ini ya awalnya memang dia nggak nyadar kalau dia itu Ratu Lebah. Dia tuh sebenarnya bisa mengendalikan dirinya gitu. Tapi ya masalahnya itu, dia ada kepribadian lain yang ya bisa jadi kontrolnya itu kurang lebih sama gitu. Makanya butuh psikolog buat terapi. Gitu. Nah gitu, jadi kayak kalau kamu lihat tadi tiba-tiba dia matanya tuh kayak beda gitu loh, kayak iya benar-benar. Iya, matanya beda, terus juga sikapnya tuh jadi kayak langsung vibes-nya tuh beda gitu loh. Iya langsung wah gila ya, itu kompleks itu gitu loh. Itu tadi kasusnya Chris Sizemore namanya kalau nggak salah. Pernah ini nggak? Pernah lihat yang di hitam putih nggak, yang dia punya 12 atau 13 gitu? Iya, banyak banget, 12 atau 13. Oke, jadi menurut lo gimana nih secara keseluruhan sih dari novel Rumah Lebah ini? Rumah Lebah. Lumayan bagus sih, tapi ya ada beberapa hal yang kayak cukup apalah gitu, tapi lumayan bagus untuk tahun 2008 gitu ya. Punya ide seperti ini tuh kayak udah wow, oke. Ya walaupun aku baru baca sekarang, jadi ya apalagi lo kan juga ada ilmunya sendiri gitu kan terkait penyakit-penyakitnya seperti apa gitu kan, jadi emang
lo lebih kritis gitu loh ngebacanya. Kalau misalkan ada yang miss mungkin ada yang terus, apa namanya. Terus ini loh, ini kan juga kayak tentang detektif gitulah. Jadi kayak ada masalah pembunuhan gitu kan, kayak keren banget gitu loh bisa ngomongin psychological dan thriller ini. Terus kayak terakhir plot twistnya, walaupun kayak pertengahan itu emang kita udah tahu gitu lah siapa nih yang inti dari ceritanya tuh kayak oh iya si Nawai ini punya multiple disorder gitulah. Kita kayak udah mulai tahu, tapi kayak terakhirnya yang bikin plot twist itu saya si Mala itu loh yang ya si Mala tiba-tiba Rehan pingsan dan terbunuh gitu. Dia tiba-tiba lagi abis nelpon si Allegra, terus kayak dia ngerasa sesak nafas dan di situ bilang kalau ini kayaknya nafas terakhirku gitu loh. Terus sebelum itu kalau nggak salah pas yang kebenaran itu dari sudut pandangnya si Mala bilang kalau ternyata si Rehan itu yang membunuh, dia tuh kayak sebelum itu juga ngebahas tentang senjata biologis namanya buah jarak ya. Jadi kayak bubuknya itu bisa ngebunuh orang gitu loh. Dia kan juga suka baca ensiklopedia, jadi kayak make sense aja gitu masukin kalimat itu di part itu gitu kan. Jadi aku kayak apa gitu, maksudnya kadang mereka ya penulisnya masukin gitu kayak oke. Tiba-tiba ternyata terakhir tuh si Mala tersenyum gitu loh. Dan pas itu kan dia yang pas malam pembunuhan dia ketemu sama Rehan, dia sebenarnya ngeliat dan dia tuker rokoknya si Rehan sama rokok yang udah diisi buah jarak itu. Jadi pada saat nelpon si Allegra itu Rehan lagi ngisap, terus ternyata di depannya udah ada malaikat maut ya gitu. halo Rehan gitu. Terus terakhir dia senyum dan kayak si detektifnya itu Kartika bilang kalau itu senyuman dia yang kayak senyum bahagia lepas gitu loh. Padahal sebenarnya si Mala itu kan anaknya kayak gak berekspresi, terus kayak kalau temenan juga gak mau ngobrol gitu kan. Yang sebelum-sebelumnya tuh kayak dijelasin seperti itu gitu. Tapi pada saat itu dia tersenyum kayak oh wow. Si detektif itu kan mikirnya oh anak ini bisa tersenyum juga gitu. Padahal tersenyumnya memiliki arti lain gitu. Iya betul. Itu secara tersirat ya. Dikasih tahu itu secara tersirat jadi terus tapi yang ngebaca jadi merinding itu yang emang menariknya sih ya kan. Untuk keseluruhan nih ya balik lagi ratingnya berapa nih menurut lo? 7,2 lah lumayan. 7,2 wah lumayan tuh. Kalau Raisya yang ngasih rating 7 tuh udah bagus. 7 tuh udah bagus. Iya. Jadi ya sekedar kalau kamu sendiri? Kalau gue waktu itu baca itu udah waktu SMP. Nah itu kan ini ini ya. Ini FYI aja sih Raisya ini waktu gue rekomendasiin gue udah ngasih tau plot twistnya guys. Oh iya. Iya. Jadi kayak gue tuh lupa banget itu plot twist. Iya. Tapi aku masih menebak-nebak. Tapi ya gue masih menebak gitu siapa nih yang punya di ID gitu. Mala atau si Nawai gitu loh. Oke. Nah itu coba mungkin kalau misalnya nggak gue kasih tahu mungkin lo ngasih 8 kali ya. Tapi kalau gue pas SMP baca ini mungkin bakalan ngasih lebih banyak sih. Iya benar. Gue juga gue ngasih ini 9 sih. Ya, jadi dari dari karakternya sendiri semuanya itu terus sama plot ceritanya, alurnya itu menurut gue ini cukup menarik. Ya mungkin yang disayangkan itu ada alur maju mundurnya yang agak mungkin dulu waktu dulu gue mungkin nggak terlalu suka yang kayak yang maju mundur atau ya gitulah. Sama sudut pandangnya tuh kayak tiba-tiba dipindah-pindahkan terus kayak kita masih menerka-nerka ini siapa sih iya benar. Oh ya sekedar info juga Rui Meita ini baru-baru ini ada genrenya juga sama judulnya Belenggu Ilse. Terus juga yang thriller ada juga Misteri Patung Garam. Itu Rui Meita bagus-bagus sih. Gue emang rekomen banget novel-novelnya
beliau ada selain horor ya, karena gue nggak terlalu suka horor gitu, mau film atau novel gitu ya. Rui Meita emang kayak jagonya memelintir memelintir gitu pikiran kita gitu. Ini jangan-jangan ini tiba-tiba dibikin tidak terduga gitu sih, itu yang gue suka gitu. Jadi kalau misalkan ada novelnya doi lagi nangkring gitu kan, Rui Meita gitu, terus thriller, wah udah langsung ambil aja itu. Nah gitu. Oke. Nah jadi dari sini ya kita udah ngomongin tentang Rumah Lebah, tentang plot twistnya itu seperti apa gitu ya. Ternyata 6 orang ini itu bukan hantu gitu. Dan ini bukan cerita horor guys. Sampai di sini dulu video kami gitu di konten Reading and Things. Nah masih banyak di konten yang Reading and Things ini nanti kita ngebahas juga novel-novel atau komik atau apapun itu gitu ya. Nah, nantikan ya semuanya. Oh ya kalau misalkan ada request gitu atau rekomendasi request ya atau rekomendasi, itu bisa komen di bawah. Tunggu. Komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.